Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Anda pasti pernah nonton film Titanic ya? Film Titanic ini kira-kira saya juga baru Romo pertama tahun 2000-an itu filmnya. Menceritakan kisah bagaimana kapal yang besar waktu itu, kapal api tahun 2000. Kita bisa melihat tahun 1912 itu ya. Digambarkan bagaimana kapal api yang besar yang mau berlayar dari Inggris menuju New York, Amerika. Sebagai kapal yang besar dan hebat, orang banyak memuji dan yakin bahwa ini kapal dalam perjalanan perdananya itu bisa sukses. Karena kapal yang besar dan banyak orang-orang kaya ikut serta di dalamnya. Dan ternyata kapal yang besar dan hebat ini yang ada salah satu dari teknisinya itu mengatakan, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Sombongan duniawi. Ternyata kapal ini dalam perjalanannya kemudian nabrak gunung es dan begitu cepat itu ya, terjadi kecelakaan yang besar. Hanya sedikit yang selamat dari kisah tragedi Titanic itu. Kalau di dalam film ditambahi kisah cinta supaya menarik, dan film ini cukup panjang, hampir 3 jam lebih itu. Mau menggambarkan bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dari pengalaman seperti itu dalam kehidupan kita itu. Dalam masa Advent yang pertama ini kita diajak oleh Tuhan kita Yesus Kristus sungguh-sungguh untuk tidak hanyut di dalam pesta pora. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Nah, ini kejadian kapal Titanic juga begitu. Selain nabrak karang karena ya pada malam hari pesta pora dan sebagainya, sehingga raungan sirene bahwa terjadi kecelakaan, terjadi musibah itu tidak didengar banyak orang. Orang sibuk dengan pesta mabuk-mabukan, dengan kepongahannya itu. Dan terjadilah memang kemudian bencana yang besar. Ini peringatan dari Tuhan supaya kita juga jangan sampai lupa bahwa kita ini juga di tengah kehidupan duniawi ini yang dengan banyak godaan-godaan yang macam-macam. Supaya tidak lengah
tidak hanyut dengan segala hal kemeriahan duniawi ini. Makanya digambarkan di situ supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini namanya jerat itu ya, binatang kalau dijerat itu enggak tahu, lengah begitu juga. Nah, ini digambarkan juga bagi hidup kita supaya kita itu tidak lengah dan kemudian kuat untuk setia, senantiasa setia di dalam doa supaya kamu mendapatkan kekuatan untuk mengatasi godaan-godaan duniawi. Memang masa Advent kita masuki sebagai masa pertobatan, masa untuk kembali mawas diri di akhir tahun ini menjelang Natal, masa untuk bersih-bersih diri, masa untuk kembali merefleksikan proses dan perjalanan hidup kita yang telah kita jalani ini. Dan kita bisa mau melihat menjadi masa untuk mengoreksi. Jangan-jangan memang ada hal-hal yang membuat kita bisa lengah sehingga jerat ataupun kelengahan ini menimbulkan juga bencana dalam kehidupan kita ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tantangan milenial kita apa sebenarnya di masa Advent ini kalau kita mawas diri ya? Yang pertama kita diajak untuk melihat sebenarnya Anda dan saya ini kan terus-menerus di dalam arus perkembangan zaman yang tiada henti. Ada banyak temuan teknologi yang bisa mengubah-ubah zaman ini ke arah manapun ya. Kalau ada peperangan ya kita ikut dalam arus-arus seperti itu. Tapi sekarang ini saya melihat bahwa arus zaman ini adalah arus yang cukup deras dengan informasi. Kita ini terus-menerus seperti kintir, terlanda banjir data dan banjir informasi yang luar biasa. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa banjir juga dengan godaan-godaan yang dibawa oleh informasi ini. Kalau arusnya cukup deras tentu ya hanyut. Makanya zaman sekarang ini mungkin tidak butuh pedoman hidup, enggak. Yang butuh itu sebenarnya pegangan hidup. Kalau enggak pegangan sungguh-sungguh ya bisa kintir, bisa ikut arus, bisa hanyut. Loh, Romo arusnya enggak kelihatan. Ya arusnya adalah arus informasi itu yang terus melanda di HP Anda masing-masing, di TV Anda dimanapun. 24 jam tidak berhenti, arusnya mengalir deras. Ya, dan mata kita ini pengennya lihat terus dan sebagainya. Sehingga kita itu lalu tergoda dengan banyak hal. Belum lagi grup-grup, kelompok-kelompok dan sebagainya. Sehingga pengen coba-coba. Ya. Kita merasa pengen dengan godaan arus informasi yang luar biasa ini. Ya ayo coba-coba, itu masih ada. Ya kalau masih hanya informasi terus diketahui kita pengen kepo, bagus. Hanya pengen ngerti aja. Tapi pengen ngerti lah tuh, pengen melaksanakan, ini yang jadi tantangan masalah ini dalam hidup kita ini. Sudah minggu lalu mungkin ya kuliner dan sebagainya ya jek kurang, arus informasinya besar, akhirnya pengen nyoba-nyoba semua, kuliner sana sini ya, healing sana sini, terus saya gak mari-mari ku, apalagi selain kuliner itu juga ya, beli-beli sana sini terus, karena arusnya terus mengalir begitu deras ya. Sehingga memang nerima paket itu terus sana sini itu tiap hari juga arusnya deras ini. Dan ini nggak tahu benar apa tidak, tapi itu yang membuat kita itu jadi dibuat butuh gitu ya. Dan itu yang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka arus yang deras ini lalu membuat kita juga bisa tanpa pegangan. Kesannya dengan hanyut di dalam dunia informasi, lalu kita lupa diri dan lupa untuk merenung. Masa Advent ini Anda diajak, dipanggil kembali untuk punya pegangan hidup dalam Kristus. Di tengah arus yang terus melanda, ya, Anda keluar gereja ini langsung buka HP, langsung itu ketemu arus informasi yang luar biasa. Kita diajak sebenarnya dipanggil untuk hening, dipanggil untuk berdoa. Kalau
sehari-hari mungkin sering searching ya. Sekarang itu searchingnya itu searching batin. Kalau Anda di dalam keheningan, di dalam doa itu searchingnya itu adalah searching batin. Ingin memahami kehendak Tuhan, searching apa yang dikehendaki Tuhan. Kita juga bisa searching juga melalui kitab suci untuk menyucikan hidup kita. Loh Romo, karena ada notes-notes yang bagus juga dari medsos dan sebagainya, oke dipakai. Asal tidak hanya lewat saja, tapi direnungkan. Kalau memang teman-teman kita berbagi ya notes, kisah-kisah atau renungan-renungan pendek, ya bukan hanya menjadi konsumsi informasi, tapi sungguh menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi permenungan kita, itu juga bagus. Itu yang perlu sebenarnya di dalam minggu ini kita mewaspadai untuk tidak hanyut di dalam godaan duniawi ini. Anda dan saya membutuhkan yang disebut dengan pegangan hidup, yaitu tambatan rohani untuk bisa kuat, tidak terbawa arus yang cukup deras ini, sehingga kita bisa aman, lalu kemudian bisa diandalkan oleh Tuhan sendiri. Karena doa juga menjadi kekuatan yang penting. Yesus mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan. Doa itu ternyata juga mendatangkan kekuatan, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin dengan resah, dengan kegelisahan yang nggak ngerti sebenarnya. Terlalu banyak arus, terbawa arus, tidak tahu mau ini, bingung mau sana, bingung. Bisa jadi sedang mengalami ya kebingungan di tengah situasi arus zaman ini. Berhenti sejenak, melepaskan semuanya dan berdoa. Mohon sungguh Tuhan menjadi pegangan dalam hidup dan menemukan dalam searching rohani kita, searching iman kita, kekuatan rohani yang sungguh memberdayakan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuki masa Advent ini dengan kerendahan hati dan keberanian untuk sungguh mengambil sikap yang benar, sikap pertobatan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.